Warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini sebelumnya saya mohon maaf dulu nih buat teman-teman, baru sempat ngebuat video tutorialnya karena kemarin-kemarin kebetulan padat banget sih ini jadwal saya Masian. Ya, oke. Nah, jadi kita lanjutin lagi ya materinya. Kemarin kita udah sempat nginstal Quasar-nya ya, teman-teman. Install Quasar-nya itu kita menggunakan npm ya, npm install min g. Nah, ini untuk komennya. Nah, ini yang perlu teman-teman tahu untuk proses instalasi ini, npm install min g ini kita cukup sekali aja ya. Jadi nanti kalau teman-teman ingin ngebuat project baru di Quasar ya, itu tidak perlu lagi npm install min g Quasar CLI ya. Jadi ini cukup sekali aja. Kalau nanti misalkan di komputer teman-teman diketik Quasar gitu di CMD-nya, terus dia muncul seperti ini, itu tandanya Quasar sudah terinstall. Jadi nanti teman-teman cukup sekali aja ya. Nah, yang bisa kita lakukan berkali-kali adalah ketika kita meng-create projectnya ya. Do we create a project folder with Quasar CLI? Oke ya. Nah, jadi kalau kita ingin membuat project baru, misalnya kemarin kita udah buat contohnya Quasar create project 1 ya kalau nggak salah. Nanti kalau misalkan teman-teman mau buat project 2 ya tinggal Quasar create project 2, tapi kita tidak perlu lagi melakukan npm install ya. Oke, jadi kalau teman-teman udah berhasil install ya udah tinggal nge-create projectnya aja. Oke, di sini saya akan coba install lagi ya. Sorry, bukan install, kita create Quasarnya lagi. Seperti ini, sebentar. Oke. Saya bikin dulu di sini untuk foldernya di pemrograman 3 ya. Di praktikum deh, boleh di sini. Saya buat folder lagi deh di sini, misalkan praktikum Quasar. Sebenarnya udah ada sih. Gak apa deh, kita taruh sini ya, praktikum Quasar. Oke, nah kita masuk dulu ke sini ya. Kita copy. Nah, nanti teman-teman kalau misalkan yang menggunakan Windows itu ya udah bisa lah pastilah ya gimana caranya masuk ke directory melalui CMD atau terminal ya. Di sini saya langsung aja. Oke, nah setelah sudah masuk ke directory yang kita tuju atau yang mau kita simpan nanti projectnya, itu baru kita Quasar create ya. Quasar create. Nah, di sini kita untuk memberi nama projectnya. Misalkan kita kasih nama Quasar create project 1 deh ya. Oke. Ups, apa nih? E-access, oke. Kalau di sini, kalau di saya ini harus menggunakan sudo ya nanti. Nah, nanti kalau teman-teman yang di Windows itu tinggal Quasar create aja. Quasar create nama projectnya ya. Jadi dia selesai. Oke, nah di sini kita memberi untuk project name-nya. Nah, project name-nya itu biasanya nyesuaiin sama yang kita create di sini ya. Atau ini bisa kita ganti juga sih sebenarnya. Cuman ya udahlah, biarin aja, kita enter aja. Oke, nah terus ini project product name. Nah, ini kita enter lagi. Untuk description-nya misalkan ini project Quasar ya. Nah, untuk authornya ini silakan bisa ditulis nama teman-teman masing-masing, misalkan Dwi Ramadan ya. Nah, untuk ininya kita pilih yang standar. Oke, ini kita enter aja ya. Nah, untuk di bagian sini ini kita checklist semua kecuali yang TypeScript. Oke, ini kita checklist menggunakan spasi ya. Untuk ininya kita tinggal atas bawah aja. Ini spasi. Nah, jadi ini kita pilih semua kecuali yang TypeScript. Oke, kalau udah tinggal kita enter lagi. Standar ininya kita enter. Oke, nah di sini harus teman-teman perhatiin. Di sini kita menggunakan npm ya. Yes, use npm. Oke, kalau udah kita enter.
Nah, ini proses installing. Kita tunggu. Proses ini membutuhkan koneksi internet ya teman-teman. Jadi jangan lupa dikonekin ke internetnya. Kita tunggu dulu sampai selesai. Oke, agak lama. Ini tergantung koneksi internet juga. Nah, ini sudah. Nah, kalau udah, sekarang kita coba masuk nih ya. Ini nama foldernya. Sekarang bisa lihat, kita lihat teman-teman di folder yang tadi kita buat di praktikum Quasar. Sekarang ada satu folder lagi namanya project 1. Ini nyesuaiin sama apa yang kita buat tadi di atas ya. Nah, ini ya. Untuk namanya tadi kita buat create project 1, dia menyesuaikan ya. Oke, nah selanjutnya kita coba running dulu deh langsung dari terminal atau dari CMD-nya. Nah, pertama-tama kita harus nih to get started, kita masuk dulu ke foldernya. Di sini kita cd project 1 ya. Kita enter. Setelah itu baru kita Quasar dev. Oke, ada apa ini? Oh, sorry. Nah, kembali lagi, kalau punya saya harus menggunakan sudo ya, Quasar dev. Oke, nanti kalau punya teman-teman langsung aja, nggak usah pakai sudo. Nah, kalau sudah nanti tampilan awalnya Quasar itu seperti ini. Ini saya copy aja ke Chrome ya. Nah, untuk tampilan awalnya si Quasar itu seperti ini. Ini udah enak banget. Jadi kita nanti tinggal ngambil aja komponen-komponen apa yang mau kita gunain di sini, itu udah lengkap banget. Jadi zaman sekarang itu membuat website itu udah enak banget lah untuk tampilannya. Udah disediain gitu frameworknya. Nggak kayak zaman dulu ya. Oke, udah gitu ini apa ya namanya, responsif ya. Jadi dia bakal menyesuaikan ukuran layar ya. Lihat nih, menyesuaikan ukuran layar. Ini bisa kita build juga ke Android ya, ke mobile, bisa ke Android, bisa ke iOS nanti. Oke, nah jadi kira-kira seperti itu. Sekarang ini kita matiin dulu, Ctrl C aja. Nah, sekarang kita coba untuk mulai ke codingnya. Oke, di sini saya menggunakan PHP Storm ya. Nanti teman-teman terserah ya, bebas mau menggunakan text editor atau IDE apapun, itu terserah teman-teman. Di sini tapi saya menggunakan PHP Storm. Jadi ya senyamannya teman-teman aja lah. Tadi ini saya taruh di sini ya. Pemrograman 3 di mana tadi, saya lupa. Nah, ini ya praktikum Quasar ya, project 1. Oke, ini nah oke. Jadi udah, kalau kita nge-create project di Quasar itu udah ngebundle jadi satu ya. Nah, bentuknya seperti ini ya. Sini ada beberapa folder-folder bawaan. Ada public dan SRC. Kita fokus ke public dan SRC aja ya. Atas ini biarin aja deh. Oke. Nah, untuk folder public sendiri ini itu nanti teman-teman bisa naruh apa namanya, gambar-gambar. Jadi kalau teman-teman nanti mau masukin gambar atau apapun itu yang bersifatnya gambar lah intinya, nanti dimasukin ke dalam public ya. Nah, selanjutnya untuk SRC ini buat kita pengkodeannya ya. Di sini ada folder boot, komponen, CSS dan lain-lain. Oke, nah cuma nanti kita fokus dulu ke page-nya dulu kali ya. Oke, ini masih ada gambar kuncinya kalau di tempat saya. Oke, sebentar kita
ini dulu chmod min r 777. sorry kita lihat sini aja. Oke, sudo chmod min r 7 project 1. Oke. Nah, sudah hilangnya sekarang ya. Nah, kalau teman-teman di Windows itu nggak perlu ngakuin itu ya. Oke, nah sekarang kita coba dulu ya. Kita ke sini ya, ke page, terus ke index. Nah, nanti kita mulai ngodingnya di sini. Nah, jadi di sini kita lihat dulu ada dua scoop ya. Yang pertama ada scoop template. Scoop template ini biasa disebut dengan insight ya, dengan insight-nya, dan di sini ada scoop script. Nah, scoop script sendiri ini biasa disebut dengan offset-nya. Jadi untuk yang atas, yang template ini atau yang insight-nya ini nanti kita untuk mendesain aplikasinya ya, mendesain aplikasinya atau mendesain websitenya ya. Mendesain websitenya nanti kita berada di scoop template. Nah, selanjutnya untuk logiknya itu nanti kita bisa taruh di scoop yang script ya. Oke. Nah, sekarang teman-teman bisa baca untuk dokumentasinya ya. Ini dokumentasinya udah lengkap banget sih menurut saya. Udah ada semua ya. Kita di sini sekarang coba dulu untuk membuat form ya. Teman-teman bisa cari langsung di sini form, misalkan enter. Nah, di sini ada form ya. Nah, untuk membuat tampilan seperti ini itu di sini kita bisa melihat langsung codingnya. Kita klik aja yang di sini view source ya. View source. Nah, di sini ada template ya. Template itu yang tadi udah seperti yang saya udah bilang tadi, kalau template itu untuk desainnya, dan di sini ada script. Script itu untuk logiknya ya. Jadi untuk mengatur tipe data dan lain-lainnya nanti itu ada di scriptnya. Oke, sekarang kita langsung coba aja ya. Kita ke template dulu. Nah, ini bisa kita langsung copy ya. Nah, oke, dari div. Selanjutnya kita masuk lagi ke sini. Oke, nah ini kita paste di sini. Untuk yang key page ini kita hapus. Klik. Oke. Sekarang kita coba running ya ini ya. Quasar dev. Oh, lupa. Oke. Kita tunggu. Nah, dan dari sini lihatnya. Kita lihatnya dari sini aja, dari Chrome ya. Nah, ini kita refresh yang tadi. Oke, nah ini jadi enak banget ya bikin tampilan seperti ini. Udah disediain sama template sama frameworknya. Jadi kita tinggal gunain aja. Udah lengkap banget di sini. Oke, nah kalau misalkan teman kita balik lagi ke sini aja dulu deh. Kita ke scriptnya dulu ya. Kita ke script. Nah, untuk scriptnya ini sama kayak tadi, kita copy aja langsung ya dari sini, export sini sampai yang bawah. Kita copy. Selanjutnya kita kembali ke codingannya. Ini kita paste di sini ya. Oke, nah ini kalau misalkan teman-teman menggunakan PHP Storm ada merah seperti ini, itu tinggal klik yang merah-merah ini. Selanjutnya kita tekan Alt enter ya. Alt enter. Selanjutnya kita pilih yang Aslin fix current file. Oke, nah kalau udah kita enter seperti ini. Oke. Nah,
ya. Sudah jadi. Ini untuk logiknya, kita taruh sini aja. Oke ya. Nah, sekarang kita coba misalkan kita input nama di sini ya. Kita input nama dan usia di sini. Ketika kita submit, oke. Ketika kita submit, nanti dia kita tampilkan datanya di bawah sini. Ya, kita coba tampilkan datanya di bawah sini. Oke. Jadi sini udah ada name, udah ada age. Ini kita cut dulu ya. Kita bikin gini aja, form ya. Oke. Nah, oke, selanjutnya di sini misalkan ada data gitu deh. Sorry. Datas ya. Datas. Oke. Sama ya, intinya kita copy aja yang ini. Nah, seperti ini kira-kira. Jadi nanti form name age ini untuk inputnya, datas ini untuk nangkep hasil inputnya. Oke. Nah, sekarang kita coba untuk nampilinnya. Nah, pertama-tama teman-teman, di sini ada vModel ya. vModel ini variabel yang kita deklarasiin di bawah ya. Oke. Nah, di sini kita buatnya form. Di dalam form itu ada name dan age ya. Jadi untuk inputan yang atas ini kita samain. Untuk memanggilnya seperti ini. Form titik name. Oke. Sekarang ini kita ganti deh, jangan name, kita Indonesiain aja. Nama lengkap. Oke. Nah, di sini ada nama lengkap. Oke. Nah, ini untuk validasinya. Misalkan nama lengkap tidak boleh kosong. Oke. Nah, sama kayak ini juga untuk vModelnya. Pertama kita lihat dulu di sini. Age itu ada di dalam form. Jadi kita panggil lagi di sini. Panggil dulu form ya. Dot age. Nah, seperti ini ya. Nah, ini untuk labelnya kita bisa ganti misalkan usia atau umur deh. Untuk validasinya ya, umur tidak boleh kosong. Nah, ini untuk ngecek kalau misalkan dia inputnya datanya lebih dari 100, nanti dia muncul seperti ini sih. Please type a real age ya. Ini kita hapus saja deh, kan umur manusia ada yang lebih dari 100. Oke, kita coba hapus ya yang ini ya. Nah, jadi seperti ini. Udah. Oke. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada metode dan di dalamnya ada onSubmit. Nah, onSubmit ini jadi ketika nanti ini buat fungsi atau gimana ya, nangkep variabel yang kita input di dalam key input ini ya. Oke. Nah, untuk menangkapnya ini bisa kita hapus saja yang ini ya. Kita hapus dari sini ya, dari sini ya, sini kita hapus. Selanjutnya kita panggil di sini untuk datanya ya, this dot datas ya, sama dengan this dot form. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita console.log, nanti kita print dulu datanya
this.datas. Oke. Nah, oke, kalau sudah sekarang kita coba cek ya. Untuk proses development nanti teman-teman itu kita tidak akan luput atau tidak akan lepas dari yang namanya konsol ya. Konsol itu kita bisa ke inspect, terus di konsol sini ya. Nah, ini nanti kita untuk melihat apakah codingan kita ada error atau tidak. Jadi kita untuk proses development itu nanti tidak akan lepas dari yang namanya konsol ya. Oke. Nah, sekarang kita coba ya. Masukin nama lengkap di sini, misalkan Dwi Ramadan. Ya, umur saya masih 17 tahun ya. Sekarang kita coba submit. Nah, di sini kalau kita submit ada objek ya, kita bisa klik di bawahnya. Di sini ada age dan name ya, sesuai dengan apa yang kita inputkan. Misalkan di sini kita masukinnya 20. Oke, kita lihat age-nya 20. Nah, jadi begitu. Nah, selanjutnya gimana caranya biar data yang ada di outside ini kita tampilkan di inside-nya. Oke. Caranya kita ke sini ya. Kita taruh di mana ya enaknya? Di sini deh ya. Kita bikin div satu lagi ya. Oke. Nah, di sini kita manggilnya menggunakan ini ya. Buka kurung kurawal 2 kali, tutup kurung kurawal 2 kali. Selanjutnya tinggal kita panggil nama variabelnya ya. Datas. Oke. Jadi di sini kita bisa panggil datas. Seperti ini ya. Oke, sekarang kita coba. Nah, di sini masih 0. Kita coba isi. Misalkan nama saya Dwi Ramadan, umur 20. Kita submit. Nah, masuk ya. Name, age. Nah, ini kan masih dalam bentuk objek ya. Ini kalau kita mau menampilkan satu-satu, ya udah, berarti misalkan kita mau menampilkan nama ya di sini ya. datas.name. Nah, tinggal kita panggil aja. Oke. Oke ya, jadi seperti itu. Oke. Mau 20 misalnya, kita submit. Nah, muncul ya. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita mau nampilin umurnya di bawah, sama, ini tinggal kita kasih tag BR ya atau break line. Oke. Terus di sini tinggal kita panggil age ya di sini ya. Berarti manggilnya kita data.age seperti ini. Nah, sekarang kita coba lagi Dwi Ramadan, umurnya misalkan 12. Nah, oke ya, seperti ini. Oke, nah selanjutnya kita coba untuk membuat reset ya di sini ya. Kita coba reset. Ini sebenarnya udah ada sih, ya, tinggal kita tambahin aja form. Form. Oke. Nah, sekarang kita coba masukin ya. Oke ya, cukup gampang ya teman-teman. Nah, jadi itu sedikit penjelasan ya. Jadi untuk di Quasar sendiri atau di Vue sih lebih tepatnya, teman-teman harus paham dulu sama yang namanya inside dan outside ya. Outside-nya. Untuk yang inside itu untuk mendesain ya. Jadi di dalam scope template
itu dia untuk mendesain, dan di dalam script itu untuk kita melakukan logiknya ya, logiknya di sini. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti kalau misalkan teman-teman masih ada yang bingung atau ada yang error, boleh deh tanya di WA ya. Oke, saya rasa sekian untuk tutorial kali ini. Saya harap sih teman-teman bisa mengeksplor sendiri ya untuk kuasarnya ini, karena di sini udah lengkap banget sih. Misalkan teman-teman, ini kan tadi kita coba untuk form ya, kita coba misalnya teman-teman pengen nambah kayak tampilan-tampilan rating gitu-gitu ya, nanti teman-teman tinggal taruh coba sendiri deh ya. Oke, nah saya rasa cukup sekian dulu deh tutorial untuk kali ini. Di pertemuan berikutnya kita akan coba untuk buat satu tampilan, terus kita buat dua tampilan, nanti kita mainan routing ya. Jadi dari halaman A kita pindah ke halaman B ataupun sebaliknya kayak gitu. Oke, saya rasa sekian. Ini kita coba reset. Nah, resetnya udah bisa ya. Oke, saya rasa cukup sekian untuk materi kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.